Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Saat ini saya ingin menunjukkan satu video kepada kita yang saat ini sedang viral di media sosial. Mari perhatikan sama-sama. Video yang pertama, lihat. Ada seorang anak. Anak ini memang memiliki tubuh yang cukup besar, gemuk ya. Ada seorang dia bersembunyi sepertinya menunggu. Jadi anak ini dia tukang jualan gorengan. Nah, yang lain bersembunyi di satu pohon sambil memegang kamera. Ada yang terus itu seperti anak ini jatuh dan ditertawakan ya. Sepedanya ditolong, sepertinya sepeda yang lebih mahal daripada orangnya. Jadi yang lain ditertawakan. Jadi bahan lelucon. Itu senangnya gitu ya. Dan dia ada satu anak. Mungkin dia kesal gitu ya. Anak ini kesal. Dia dipukul, dibuang. Dan akhirnya ya nggak ada yang nolong. Jadi yang lain senang. Yang lainnya tertawa gitu ya. Yang lain hanya tertawa. Oke. Teman-teman, apa tanggapan kita tentang video ini? Jengkel kan? Saya emosi, kesel. Katanya Indonesia negara Asia, negara yang beradab, negara yang bermoral. Tapi seperti ini masih terjadi di Indonesia. Oke, saya mencoba mengedukasi kita semua, ya, memberikan suatu pengetahuan kepada kita. Apa sih sebenarnya bullying dan apa sih sebenarnya bully? Bullying itu artinya adalah penindasan. Artinya penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Meliputi pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan bisa diarahkan berulang pada korban tertentu atas dasar agama, kemampuan, gender, ras, dan lain-lain. Bullying juga aktivitas yang dilakukan dengan tujuan memojokkan orang lain dengan nada merendahkan. Oh, kamu hitam, kamu pendek, kamu bodoh, kamu ini. Itu udah salah satu daripada bullying. Mengolok-olok hingga ada kekerasan fisik. Biasanya bullying terjadi bukan karena marah atau konflik yang tak terselesaikan, tetapi lebih merujuk pada rasa superioritas. Atau dengan kata lain menunjukkan bahwa pelaku bully yang paling kuat dan punya hak untuk merendahkan, menghina atau bertindak semena-mena pada orang lain. Apa dampak bullying? Langsung saja, apa dampak bullying? Dampak bullying ialah munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan, dan masalah tidur. Bahkan masalah ini terbawa hingga korban sampai dewasa. Itulah banyak orang yang tidak percaya diri, banyak orang yang tidak pede dengan banyak orang karena dia direndahkan. Keluhan kesehatan fisik seperti sakit kepala,
sakit perut dan ketegangan otot. Rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan pekerjaan ataupun di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan rumah sendiri. Penurunan semangat belajar dan prestasi akademis. Dalam kasus yang cukup langka, korban bullying mungkin akan menunjukkan sifat kekerasan dan dia menunjukkan suatu sifat akan melawan. Artinya tidak baik kepada pertumbuhan psikologi seseorang yang terkena bullying. Teman-teman, tolonglah. Jangan kita merasa paling hebat, paling pintar, paling berkuasa atas hidup orang lain. Ketika kita memiliki perasaan seperti itu, dan kita tidak memiliki pengontrolan diri, disinilah terjadi banyak orang merendahkan orang lain. Ini sifat dan karakter yang tidak baik, sangat-sangat buruk. Apa hebatnya ketika kita menghina orang lain? Apa sih hebatnya ketika kita membuli orang lain? Kita tertawa. Ketika hal itu terjadi atas diri kita, apa yang bisa kita buat? Sadarlah. Coba kita, jangan merasa paling hebatlah dari orang lain. Jangan kita merasa paling berkuasa atas hidup orang lain. Tidak hanya kekerasan fisik, tapi dengan perkataan kita sering membuli orang lain. Kita menghina, kita memburuk-burukkan, kita menjelek-jelekan. Itu salah satu daripada bully. Orang-orang seperti itu merasa hidupnya lebih berkuasa, lebih hebat. Itu tidak baik. Stop bully. Berhenti membuli orang lain. Sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan dampak yang baik ketika kita membuli orang lain. Sampai kapanpun. Orang yang suka membuli adalah orang-orang yang sombong, angkuh. Kesombongan dan keangkuhan itu milik iblis. Jadi sebelum kita berkata ataupun berbuat, pikirkan jauh ke depan. Jangan pas kita melakukan ataupun berbuat yang pada akhirnya kita hanya berkata maaf. Kita pikir kita berkata maaf segala sesuatu bisa selesai. Tidak. Jadi berpikirlah lebih dahulu. Stop bully. Bully tidak akan membuat engkau baik. Malah akan membuat hidupmu akan semakin tidak baik. Hancur. Bertobatlah. Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang bisa menyemangati, yang bisa membuat orang lain semakin maju dengan kata-kata motivasi, kata-kata semangat, mengangkat harkat dan martabat orang lain. Tidak apa-apa kita semakin merosot, tapi orang lain akan merasakan suatu perkataan kita membuat orang semangat. Mereka akan memiliki suatu pandangan, oh ya saya bisa. Karena apa? Karena perkataan kita positif terhadap orang lain. Karena apa? Karena kita memberikan suatu semangat yang orang lain mulai terpuruk. Kita berkata semangat, semangat. Dan dia akan bangkit. Jadi stop bullying. Ada banyak orang merasa paling hebat. Kehebatanmu itu tidak ada apa-apanya. Saya ingat firman Tuhan berkata, ketika kita direndahkan oleh orang lain, Tuhan akan meninggikan kita. Ketika Tuhan merendahkan kita, satu orang pun tidak akan bisa meninggikan kita. Ingatlah, korban-korban bullying, mereka memiliki perlindungan daripada Tuhan. Hai engkau yang suka membuli orang lain, bertobatlah. Masih ada kesempatan. Berubahlah. Lebih baiklah engkau melakukan hal-hal yang baik. Tolonglah mereka yang saat ini sedang lemah, bukan malah diperlemah. Tolonglah mereka yang saat ini sedang hancur, bukan malah dihancurkan. Tetapi kita menjadi
tiang-tiang bagi mereka, tempat mereka untuk bangkit. Kita menjadi orang-orang di mana orang dekat dengan kita, mereka merasa nyaman, mereka merasa enak. Lah, kalau orang-orang lain tidak nyaman lagi terhadap diri kita, karena perkataan kita, karena perbuatan kita. Jadi stop bullying. Bullying tidak baik. Dan ada hukum di Indonesia. Hati-hati, kau bisa ditangkap polisi. Jadi berpikirlah sebelum berkata dan berbuat. God bless you all.